Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Oke, kali ini saya akan membahas tentang busi ya. Ini karena ada kedatangan paket. Ini sebenarnya sih punyanya Bro Jepri ya. Dia beli busi original dari Kawasaki ya, B9S. Kita unboxing dulu ya. Dia belum buka, langsung dikirim ke sini. Kita tolong di review katanya. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dari NGK ya, Kawasaki dengan tipe B9S. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini businya ori atau KW gitu ya. Dengan harga 32.000. Nah, seperti ini. Ini saya lihat ya, ini memang businya original ya. Jadi ciri-ciri yang sangat terlihat itu adalah di bagian ujung ini ya, elektroda. Jadi untuk yang tipe B9S itu lebih ceper ya dibandingkan dengan tipe yang biasa atau standar ya. Nah, ini kan busi biasa. Jadi ininya lebih tinggi ya. Sedangkan yang B9S itu ceper, rata ya. Tuh. Jauh banget perbedaannya. Oke, untuk ciri yang pertama ininya rata, terus yang kedua di bagian ujung sini. Nah, ini untuk yang original itu tidak bisa dibuka ya harusnya ya. Tidak bisa diputer ya. Kalau yang lokal yang biasa atau busi biasa gitu ya, bukan tipe B9S, ininya bisa dibuka nih. Nah, copot ya, bisa dibuka ya. Nah, sementara yang B9S itu tidak bisa dibuka ya ujung ininya. Nah, ujung ini tidak bisa dibuka. Terus kita lihat ininya ya di bagian. Nah, ini assemblingnya juga rapi ya. Ini beli si Bro Jepri dengan harga 32.000 ya di online shop. Ini murah ya, tergolong murah banget. Masalahnya saya beli di daerah saya itu di dealer Kawasaki harganya sekitar 60.000. Ini dapat 32.000. Nah, ya. Ori sih. Jadi kelebihannya ini untuk yang B9S itu atau B9ECS ya, tergantung merek, ada dari NGK ataupun Denso ya. Jadi yang membedakan itu antara NGK dan Denso itu di belakang 9 ya. Jadi ada yang S, ada yang 9 ECS gitu ya. Tergantung merek. Nah, ini dapat yang ori ya. Ori, ini dusnya. Original dari Kawasaki ya. Jadi kelebihannya itu busi yang ini itu lebih tahan panas ya. Lebih tahan panas atau bisa disebut ini dengan busi dingin. Dan buat motor Ninja kalian yang udah dipapas headnya ini juga lebih aman ya. Jadi ujung elektrodanya itu tidak akan mentok ke piston ya kalau misalkan udah papas head. Kalau misalkan pakai yang model seperti ini, yang tinggi ya ininya ya. Nah, itu riskan banget. Jadi
nih, kelihatan banget kan bedanya. Sebetulnya sih kalau businya sendiri untuk tinggi panjang ya, untuk panjang businya itu sama ya. Yang membedakan itu adalah ujung elektrodanya, yang satu lebih tinggi beberapa mili, yang satu lebih ceper. Nah, ini yang lebih aman dipakai untuk motor dengan spek kohar ya, atau spek korek harian ya. Ini juga lebih aman buat dipakai betot gas ya, lebih aman dan lebih tenang dipakai kalau jarak jauh. Cuman kekurangan dari busi ini adalah jangan sampai kalian misalkan udah pakai busi yang tipe dingin ya, atau tipe racing, itu dipakai buat nyeting ya. Jadi settingan harus pas dulu, oli samping, bensin dan lain-lainnya udah disetel angin, nah baru kalian pasang busi ini ya. Masalahnya kalau busi tipe dingin itu nanti kalau misalkan dipakai setting itu jadi mudah sensitif ya, jadi mudah mati nantinya. Tapi bukan berarti busi ini nggak awet ya, ini awet banget, bisa tahan sampai 4 tahun ya kalau settingannya udah jadi, terus dipakai buat jalan, ini bisa kepake sampai 4 tahun. Saya juga dulu di motor Ninja RR saya, busi ini dari baru beli motornya itu kepake 4 tahun, belum ganti. 4 tahun dari dealer baru mati. Busi yang tipe B9S ini ya, dari NGK. Awet, ini bagus. Cuman orang itu kan ada pemahaman, ada bilang ini adalah busi panas, atau ada yang bilang ini adalah busi dingin. Jadi maksudnya itu busi panas, maksudnya itu berarti busi ini cocok dengan mesin yang panas gitu loh. Jadi lebih kuat buat mesin yang temperaturnya tinggi. Terus ada yang bilang juga busi ini adalah tipe busi dingin, karena busi ini lebih dingin dibandingkan busi yang biasa gitu ya. Tergantung sih, bisa dibulak-balik masalah penyebutan itu ya. Cuman yang jelas ini bisa dipakai untuk motor balap ya. Intinya motor yang mempunyai suhu mesin yang tinggi. Nah, businya yang cocok yang seperti ini ya. Ada tambahan sedikit ya. Jadi ini harganya kan 32.000 ya. Ini di dusnya tertulis made in Indonesia ya. Ini kan seharusnya itu yang made in Jepang ya, made in Japan ya gitu ya. Jadi ini assemblingnya di Indonesia ya. Jadi ini ada alamatnya juga di Jalan Raya Jakarta Bogor ya, kilometer 26. Jadi ini adalah produk Indonesia ya. Jadi ini assemblingnya di kita. Ini udah diproduksi di Indonesia. Nah, mungkin itu yang menyebabkan perbedaan harga ya. Jadi ada yang 60.000 sampai dengan 90.000 ya, tergantung dealernya. Nah, tapi bukan berarti ini jelek, ini juga original ya. Motor juga kan sama kan, dulu motornya dari Jepang gitu ya. Sekarang ada yang build up gitu dulu kan. Sekarang ada yang CKD gitu kan. Ini juga sama ya, busi seperti itu juga. Nah, made in Indonesia. Ada yang made in Indonesia sama made in Jepang, itu aja sih yang ngebedainnya. Untuk durabilitas kita buktikan aja dulu. Kita pakai dulu busi ini di motor Ninja RR ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.